simulasi peningkatan personel dalam penanggulangan kebakaran hutan dan lahan di PT Laju Perdana Indah, Selasa 21 Juli 2020. Dalam penanggulangan Karhutla, personel tetap mematuhi protokol kesehatan COVID-19. Kepolisian Resor Oku Timur melakukan simulasi peningkatan personil dalam penanggulangan kebakaran hutan dan lahan di PT Laju Perdana Indah, Selasa 21 Juli 2020. Dalam penanggulangan Karhutla, personel tetap mematuhi protokol kesehatan COVID-19. Dalam simulasi ini, melibatkan Brigdal Karhutla Polres Oku Timur, masyarakat peduli api Kabupaten Oku Timur, dan karyawan PT LPI. Kapolres Oku Timur AKBP Erlintan Jaya SHSIK mengatakan simulasi peningkatan kemampuan personil dalam penanggulangan Karhutla sebagai upaya dalam mencegah kebakaran hutan dan lahan. Pihaknya juga tidak segan-segan akan menindak pelaku pembakar hutan secara tegas. Kami menghimbau kepada seluruh masyarakat di Kabupaten Oku Timur untuk stop melakukan pembakaran hutan maupun lahan, karena sesuai Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2004 Pasal 48 Ayat 1 itu dapat diancam hukuman 10 tahun penjara atau denda sebesar 10 miliar rupiah. Sementara itu, Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Oku Timur MGS Habibullah mengatakan, tahun ini pemerintah mencanangkan program mencegah kabut asap dan zero api di Kabupaten Oku Timur. Untuk itu, dia menghimbau kepada seluruh stakeholder untuk berkolaborasi dalam mencegah kebakaran hutan dan lahan. Reporter dan juru kamera, Arman Jaya, palpres.com. Berita selanjutnya datang dari Kota Palembang. Tim Hunter Satuan Sabara Polrestabes Palembang berhasil menangkap tersangka begal di Jalan Panca Usaha Kelurahan 7 Ulu, Kecamatan Seberang Ulu 1, Palembang. Dari tangan tersangka, polisi berhasil mengamankan senjata tajam. Berikut liputannya. Tim Hunter Satuan Sabara Polrestabes Palembang berhasil menangkap tersangka begal di Jalan Panca Usaha, Kelurahan 7 Ulu, Kecamatan Seberang Ulu 1, Palembang, Selasa 21 Juli 2020, sekitar pukul 1:45 pagi waktu Indonesia Barat. Dari tangan tersangka, polisi berhasil mengamankan senjata tajam. Kecurigaan anggota saat tersangka mengendarai sepeda motor bersama dua temannya. Saat didekati anggota, ketiga pemuda ini melarikan diri, sehingga dikejar oleh anggota hingga masuk lorong sempit. Di lorong itulah anggota berhasil mengamankan pelaku, sementara dua temannya melarikan diri. Saat dilakukan interogasi, anggota menemukan senjata tajam jenis pisau dan sebilah pedang dekat sepeda motor pelaku. Kapolres Tabes Palembang, Kombes Pol Anom Setiaji didampingi Kasat Sabara AKBP Soni Trianto mengatakan dari hasil interogasi ketiga pemuda tersebut diduga adalah spesialis jambret. Saat ini, polisi mengamankan senjata tajam dan motor metik yang dikendarai para tersangka. Reporter dan juru kamera Kurniawan, palpres.com. Ketua UPPK Tabalajaya Kecamatan Karangagung Ilir berinisial L ditetapkan tersangka oleh Kejaksaan Negeri Banyuasin sejak 30 Juni 2020 lalu. Tersangka L tersandung dugaan kasus korupsi proyek IP 200 Kementerian Pertanian tahun 2016-2017. Ketua UPPK Tabalajaya Kecamatan Karangagung Ilir berinisial L ditetapkan menjadi tersangka oleh Kejaksaan Negeri Banyuasin sejak 30 Juni 2020 lalu. Tersangka L tersandung dugaan kasus korupsi proyek Kementerian Pertanian program IP 200 pada tahun 2016-2017. Hal itu diungkapkan Kepala Kejaksaan Negeri Banyuasin, Muhammad Jeffrey SAMH, usai merayakan Hari Bakti Adiaksa ke-60. Saat ini, pihaknya telah melakukan berita acara pemeriksaan terhadap tersangka L. Kerugian negara nanti kita sampaikan pada saat penyampaian surat dakwaan di muka persidangan. Ini sedang kita lakukan pendalaman, tapi tidak menutup kemungkinan akan melibatkan pihak-pihak yang terlibat. Tersangka saat ini sudah kita lakukan pemeriksaan, sudah kita lakukan BAP, namun belum kita lakukan penahanan. Untuk tersangka sendiri, terang Jeffrey, belum dilakukan penahanan dikarenakan masih melengkapi berkas.
Dia tidak menampik jika pengungkapan kasus ini terkesan lambat karena terkendala wabah COVID-19. Reporter dan juru kamera Budi Alamsyah melaporkan untuk alpress.com. Berita terakhir Sumsel 24 jam hari ini. 8 mahasiswa asal Kabupaten Musi Banyuasin yang saat ini sedang menuntut ilmu di Sudan diketahui ikut terdampak pandemi virus corona. Mengingat negara di Afrika Utara saat ini sedang memberlakukan lockdown. Sebagai wujud kepedulian terhadap kesusahan para anak Muba di tanah rantau, Senin 20 Juli 2020, Bupati Muba Dr. Dodi Reza Alek melalui Basnas mengucurkan bantuan dana sebesar 24 juta rupiah untuk meringankan beban para mahasiswa tersebut. Berikut liputannya. 8 mahasiswa asal Kabupaten Musi Banyuasin yang saat ini sedang menuntut ilmu di Sudan diketahui ikut terdampak pandemi virus corona. Soalnya negara di Afrika Utara itu saat ini sedang melakukan lockdown. Sebagai wujud kepedulian terhadap kesusahan para anak Muba di tanah rantau, Bupati Muba Dr. Dodi Reza Alex melalui Basnas Muba mengucurkan bantuan dana 24 juta rupiah untuk meringankan beban para mahasiswa tersebut. Salah satu mahasiswa, M. Nelson Thomas, mewakili rekan-rekannya mengucapkan terima kasih atas bantuan dari Pemkab Muba tersebut. Sementara Kepala Basnas Muba, Lukmanul Hakim, mengatakan setiap mahasiswa mendapatkan 3 juta rupiah melalui program Muba Cerdas yang dananya telah ditransfer ke rekening masing-masing mahasiswa dan disaksikan langsung orang tua mahasiswa yang berada di Muba. قارية الدنيا بعينيها ماشية وواثقة في مشيها بتزيد الهمة فيها